Saudara-saudara tahu, kita bukan negara besar, kita bukan negara kaya, kita bukan negara tentera kuat. Indonesia bakal memperoleh sekurang-kurangnya 42 pesawat pejuang Chengdu. Halo sahabat, Malaysia kepanasan. Indonesia resmi beli jet tempur baru dari Cina. Yuk kita lihat videonya. Kabar J10 gimana Pak? Kabar J10 dari Cina, J10. Bentar lagi terbang di Jakarta. Asik. Indonesia bakal memperoleh sekurang-kurangnya 42 pesawat pejuang Chengdu J-10C buatan China, pembelian ketenteraan pertama daripada bukan negara barat. Menteri Pertahanan Indonesia Jafri Jamsuddin memberitahu pemberian aset itu adalah sebahagian daripada rancangan negara itu untuk memodernkan angkatan ketenteraannya. Beliau bagaimanapun tidak memberi butiran lanjut mengenai pembelian aset ketenteraan itu. Sebelum ini, jurucakap Kementerian Pertahanan Brigadier General Frega Wenas memaklumkan Tentera Udara Indonesia sedang meneliti pesawat buatan China itu untuk memastikan ia mampu mengukuhkan keupayaan pertahanan udara negara. Sementara itu, Menteri Kewangan Purbaya Yudi Sadewa pula mengesahkan kementeriannya telah meluluskan belanjawan melebihi 38 bilion ringgit untuk pembelian pesawat berkenaan. Indonesia kini sedang giat memodernkan aset ketenteraan dan memperkukuhkan industri pertahanannya di bawah pentadbiran Presiden Prabowo Subianto. Sejak dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada 2019, Subianto telah mengunjungi China, Perancis, Rusia, Turki dan Amerika Syarikat bagi mendapatkan sistem persenjataan, pengawasan dan keupayaan pertahanan wilayah yang baru. Setakat ini, Tentera Udara Indonesia menggunakan pesawat pejuang daripada Amerika Syarikat, Rusia dan Britain, namun sebahagian daripadanya perlu dinaik taraf atau digantikan. Kenapa sih Indonesia beli jet tempur dari mana-mana? Dari Amerika ada, Rusia ada, bahkan Perancis juga ada. Ternyata ini bukan random, tapi strategi. Indonesia sengaja beli dari banyak negara biar nggak bisa ditekan siapapun. Kalau Amerika embargo, masih ada Sukhoi. Kalau Rusia berhenti suplai, masih ada Rafale. Semua demi jaga kedaulatan dan bebas dari tekanan politik luar negeri. Intinya, ini bukan belanja acak, tapi strategi cerdas biar Indonesia tetap aman dan mandiri. Indonesia sẽ mua máy bay J-10 của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia xác nhận điều này. 印尼国防部长沙夫里于10月15日表示，中国制造的歼10很快会在雅加达飞行，但未透露具体时间。国防信息局局长弗雷加称，印尼空军正在评估歼10，以选定最合适的主武器平台。国防部尚未讨论相关预算，该评估旨在确保采购能切实加强印尼防空。尽管涉美广泛流传，政府已采购，并有报道称普拉博沃拟购42架。合同曾因资金推迟后或由中方付款方案继续执行，但官方仍以评估为先。另，印尼空军9月表示，3架法国阵风战机预计于2026年2至3月抵达，进一步增强防空。此前，该部队已配备多种战斗机，包括背号209、苏霍伊苏27、30侧卫、T-50I 精英以及 F-16战损。安塔拉通讯社消息。2025年10月15日。 News that just coming out of Indonesia this hour. Indonesia have, after dumping the rogue nation Israel in purchasing their military equipment and their aircraft because of their genocidal war in the Palestine, Indonesia have turned their attention to China. Yes, Indonesia have purchased Chinese Shanghai F-42 JC-10 fighter jets from China. Worth about 1.9 billion US dollars. Yes, you heard that right. Even though the Indonesian Foreign Ministry budget is about 10 billion US dollars, they have spent 1.6 billion US dollars to acquire Chinese JC-10 fighter jets, about 42 of them. What does that tell you? Remember earlier in my previous video, I said Indonesia have in the parliament voted to abandon any further purchase of military equipment from Israel because of their genocidal attempt in their brother Muslim country. Remember, Indonesia is 100th largest Muslim country in the whole world. Okay, them even purchasing military equipment from Israel to begin with, whoever created the idea was a bad idea, need to be charged for treason. But now I'm happy that they have abandoned that idea. Now they have turned to China for their JC
10 aircraft fighter jets. Let me know what you think about this new breaking news that is just coming out of Indonesia in regards to their new shining fighter jets. Oke sahabat, setelah Indonesia resmi membeli kapal induk dari Italia, kini tetangga ASEAN yakni Malaysia dan Vietnam kembali terguncang dengan langkah besar berikutnya. Pembelian pesawat tempur rudal J-10 dan kapal perang dari Cina ini, dunia sedang dalam keadaan heboh. Karena ini adalah pertama kalinya Indonesia melakukan akuisisi militer dari negara tersebut yang non-barat. Sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Sementara media internasional menyoroti hal ini sebagai sinyal kekuatan baru di Asia. Tak berhenti di situ, Indonesia juga dikabarkan membawa kapal-kapal perusak buatan Cina ini dan membeli dari Tiongkok, membuat tetangga pihak dari selatan ini khawatir. Rumornya akan ditempatkan di daerah dekat Papua Nugini dan Australia. Kalau kekhawatiran tidak ada ya. Tadi memang Pak Menhan hanya menyampaikan bahwa saat ini memang pembangunan yang ada adalah selain untuk meyakinkan postur kekuatan, juga untuk dalam konteks humanitarian, konteks pembangunan, dan tentunya yang diutamakan adalah kepentingan nasionalnya. Itu pun memang tentera laut tidak mempunyai kapal yang cukup dan kapal yang betul untuk membuat kerjanya sendirilah. Untuk Coast Guard China ni jaga kedaulatan kita. Betul. Tapi itulah kapal tak cukup. Tu FPMM pun kapal tak cukup juga. Bila buat kapal sangkut pasal bagi dekat company yang tidak ada pengalaman dan juga kewangan yang kuat. Jadi ikut sebenarnya memang kita memerlukan banyak kapal lagi, tapi sampai sekarang kita masih lagi memakai Petrolcraft fast aircraft yang dibeli pada 70-an dan 60-an dulu. Sebab kapal baru tersangkut. Macam Kedah Klasun patutnya buat 12 tapi akhirnya jadi 6. Dan frigate yang dibeli masa dulu sebiji, 2 biji stop. Sebab kita macam cakap tadi lah, kita tak ada continuity of plan. So kita buat satu kapal atau kita beli satu kapal, kita stop, tunggu 3-4 tahun, 5-6 tahun. Jadi sentiasa armada kita turun naik kekuatan dah. Dan sekarang memang kekuatannya amat menurun lah, pasal tiada pembelian aset yang baru. Kapal baru masuk tak ada, misal baru ada beli tapi belum masuk lagi pasal kapal belum siap lagi. So kita asyik tertangguh-tangguh lah. Kita punya untuk menjaga kedaulatan negara ni semuanya asyik tertangguh. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan kita masih lemah, jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu. Oke, gini sahabat, Indonesia mengguncang dunia militer setelah membeli kapal induk dari Italia. Kini Indonesia resmi membeli pesawat tempur dari Tiongkok. Langkah berani ini menjadi simbol kekuatan baru di Asia Tenggara. Media internasional juga menyoroti kebangkitan militer Indonesia yang kini siap memperkuat pengaruhnya di kawasan Pasifik dan Samudra India.